Sholat maghrib pertama kali itu baru diikuti satu saf jamaah laki-laki dan beberapa jamaah wanita. Kapal itu bahkan belum sepertiga penuh, masih banyak calon jamaah haji yang menunggu di pelabuhan Surabaya, Semarang, Batavia, Lampung, Bengkulu, Padang, hingga akhirnya penumpang terakhir naik di Serambi Mekah, Banda Aceh. Tetapi meski sedikit, sholat maghrib tetap berlangsung khusyuk. Guruta menjadi imam. Suara seraknya terdengar lantang, teduh, menenangkan. Bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca Guruta merambat keluar dari jendela masjid, melintasi lorong-lorong kapal, mengambang ke arah laut lepas yang mulai gelap sejauh mata memandang. Lampu kapal sudah menyala sejak tadi, membuat kapal itu bagai titik bercahaya di tengah hamparan gelap lautan. Bulan separuh menggantung di langit tanpa awan, bintang gemintang satu persatu bermunculan. 1-2 jamaah mengusap pipi saat Guruta membaca surah pendek di rakaat kedua. Kabar masyhur yang bilang betapa merdunya bacaan Guruta bukanlah berita kosong. Entah dimengerti atau tidak, ayat-ayat itu tetap terdengar begitu bertenaga. Seolah mendengar sebuah janji-janji, harapan-harapan yang menguntai tangga naik ke atas tanah, berpilin, tersambung dengan yang maha memegang janji-janji. Gerakan sholat Guruta tidak cepat, tidak pula lambat, begitu takjim dan terukur. Sholat itu berlangsung dengan baik, hingga salam diucapkan. Kalian bisa duduk sebentar, berbincang denganku beberapa hal. Guruta mengangkat tangan saat sholat selesai, meminta perhatian jamaah. Jamaah sholat tidak perlu diperintah 2 kali, sudah mengangguk. Beberapa beranjak duduk merapat, sambil menatap Guruta dengan tatapan antusias. Apa yang akan disampaikan Guruta? Tidak lama, hanya membicarakan beberapa hal saja. Guruta tersenyum. Bapak, ibu, dan anak-anakku sekalian, seperti yang telah kalian ketahui, kita akan bersama-sama di kapal ini selama beberapa minggu ke depan. Siang malam, pagi petang, di saat badai atau tenang, ketika ada masalah ataupun semua lancar, kita berada di kapal ini. Kakek tua itu menjadi pusat perhatian jamaah sholat sekarang. Kita terhubung bukan saja karena satu perjalanan menuju tanah suci, bukan juga karena kita semua berada senasib satu kapal di sini, tapi yang paling penting, kita satu saudara sesama muslim. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa rupawan paras kita, seberapa tinggi kedudukan dan derajat kita. Tidak peduli di kabin kelas berapa sekarang kita tinggal di kapal ini, seberapa banyak bekal yang dibawa, kita semua satu, saudara muslim. Suara serak Guruta terdengar hingga sudut-sudut masjid. Jamaah sholat memperhatikan dengan seksama, menebak arah pembicaraan. Nampaknya Guruta tidak menyampaikan ceramah sore itu. Dia hendak membicarakan hal lain. Ada berapa orang yang membawa anak-anak dalam perjalanan ini? Guruta bertanya. Beberapa orang mengacungkan tangan, termasuk Daeng Andipati. Ada 5 keluarga yang membawa anak-anak. Guruta menghitung, mengangguk. Ditambahkan penumpang yang naik di pelabuhan berikutnya, jumlahnya bisa belasan atau puluhan. Baik, itulah yang sedang kupikirkan. Setiap sore setelah asar, kita mungkin bisa mengadakan pelajaran mengaji untuk mereka, agar mereka memiliki kegiatan bermanfaat selama di kapal. Ada yang bersedia menjadi guru mengaji anak-anak? Guruta bertanya lagi. Saya bersedia, Guruta. Satu suara jamaah perempuan di belakang terdengar.
Saya mengajar mengaji anak-anak di pesantren Kota Palu. Akan menyenangkan jika bisa mengajar juga di kapal ini. Itu bagus sekali, Nak. Gurita tersenyum. Apa nama pesantren itu? Perempuan berusia 40 tahun itu menyebutkan namanya. Aku tahu pesantren itu. Gurita tersenyum. Pendiri pesantren itu teman dekat saat belajar di Yaman. Baiklah, kau mengajar anak-anak mengaji setiap usai sholat asar. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan satu urusan. Salah seorang jamaah laki-laki mengacungkan tangan. Tapi Gurita, tidak hanya anak-anak butuh pelajaran mengaji, ada banyak penumpang dewasa yang belum lancar benar mengajinya. Nah, itu urusan yang kedua. Kita bisa menyusun jadwal. Semisal setiap habis sholat zuhur, siapapun penumpang dewasa yang hendak belajar mengaji bisa berkumpul di sini. Ada yang bersedia mengajar? Ruangan masjid lengang, saling tatap. Salah seorang jamaah laki-laki akhirnya memberanikan bicara. Saya tidak pernah jadi guru mengaji, Gurita. Dulu hanya pernah belajar qori dari toli-toli. Mungkin bisa membantu memperbaiki bacaan, tapi itu pun dangkal ilmunya. Tidak masalah, Nak. Mata air yang dangkal tetap saja bermanfaat jika jernih dan tulus. Tetap segar airnya. Gurita mengangguk. Kita bisa saling belajar satu sama lain, saling memperbaiki bacaan. Mungkin saat kapal tiba di Surabaya, ada qori atau qori'ah dari tanah Jawa yang ikut kapal ini. Pun saat tiba di Sumatera, qori dari Palembang terkenal baik bacaannya. Mereka insya Allah bersedia menjadi guru mengaji penumpang dewasa. Jamaah mengangguk, setuju. Dari pertemuan sore itu, nampak Gurita bukan hanya seorang ulama besar, melainkan juga adalah pemimpin yang baik di masa-masa itu. Dia cepat dan taktis menyusun jadwal selama perjalanan. Tanpa paksaan, tanpa perintah, penumpang sukarela menawarkan diri membantu. Masih ada beberapa jadwal lain yang dibicarakan, termasuk yang paling banyak menanggap tanggapan penumpang soal tuntunan manasik haji. Zaman itu belum ada latihan haji yang disiapkan pemerintah. Gurita tahu itu penting, mengusulkan agar setiap pagi selepas sholat duha, siapapun yang ingin belajar manasik haji dapat berkumpul di masjid. Yang belum tahu dapat belajar kepada yang sudah tahu, dan yang sudah tahu bisa mempertajam pengetahuannya dengan berdiskusi satu sama lain. Aku membawa banyak buku-buku soal itu, nanti kuletakkan di lemari masjid ini. Pun jika ada yang membawa buku-buku agama lainnya, bisa meminjamkan ke penumpang lain. Buku adalah sumber ilmu tiada ternilai. Mengisi waktu kosong dengan membaca adalah pilihan baik selama di kapal. Gurita menatap seluruh jamaah. Kita juga harus memikirkan sekolah anak-anak selama di kapal. Mereka membutuhkan kelas sementara agar saat kembali tidak terlalu tertinggal. Apakah ada yang bisa mengajar pelajaran berhitung, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan bahasa Belanda? Aku akan bicarakan dengan Kapten Philips, Gurita. Mungkin mereka punya kelas yang bisa membantu. Daeng Andipati memastikan mengurus bagian itu. Aku juga akan menyiapkan jadwal-jadwal tertulis untuk dibagikan ke penumpang atas seluruh diskusi yang kita lakukan sekarang. Aku akan mengurus catatan kegiatan kapal. Gurita bisa mengandalkanku soal itu. Gurita tersenyum. Tentu saja, Nak. Kau sudah terbiasa dengan catatan berdagang. 15 menit berlalu, sepertinya sudah banyak yang telah disepakati. Gurita menatap wajah-wajah semangat di sekitarnya. Terakhir, setiap lepas sholat subuh, aku akan mendirikan majelis ilmu di masjid ini. Insya Allah, dimulai besok pagi. Kita bisa membahas banyak hal.
Jika kalian sempat silakan datang, kita bisa belajar bersama. Tentu saja penumpang bersedia. 1-2 refleks mengangguk kencang. Bayangkan, mereka biasanya harus menghabiskan waktu 1 jam naik kereta kuda untuk tiba di Masjid Katangkah, mendengar pengajian bulanan Guruta dengan resiko kadang pengajian itu dibatalkan mendadak oleh company. Sekarang, mereka berkesempatan menghadirinya setiap pagi, sepelemparan batu dari kabin masing-masing. Itu tidak bisa dilewatkan. Guruta tersenyum. Sepertinya semua urusan telah selesai dibicarakan, bersiap menutup pertemuan, persis bersamaan dengan suara peluit yang terdengar kencang, ditiup 2 kali, panjang-panjang. Nah, sepertinya peluit tanda makan malam sudah terdengar. Guruta mendongak. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan atas perjalanan ini. Sampai bertemu sholat Isya nanti.